Natuurlijk moet ik zeggen mezelf. Maar ja, ik hou er ook van om naar zijn stad. Tiga pemain keturunan ini sukses bikin pusing KNVB karena kepincut bela timnas Indonesia. Calon pemain timnas Indonesia Hairor Yedewal resmi tinggalkan Crystal Palace, gabung Brighton atau Sheffield United. Simak selengkapnya sebagai berikut. Tiga pemain Belanda ini sukses bikin pusing KNVB karena kepincut bela timnas Indonesia. Mereka ternyata lebih memilih mengikuti garis keturunan leluhur ketimbang tempat lahir. Seperti diketahui, di masa dulu Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda yang membuat banyak masyarakat Belanda memiliki garis keturunan Indonesia. Di masa sekarang, para pemain keturunan itu mulai menginginkan untuk kembali ke tanah leluhurnya, Indonesia. Sejak lama, program naturalisasi pemain keturunan sudah dijalankan oleh PSSI. Namun baru di era kepelatihan Sintayong program naturalisasi ini memberikan hasil yang optimal. Sederet pemain seperti Tom Haye, Nathan Chuaon, Jay Izes, Sandy Walsh, Justin Hubner, dan yang lainnya memberikan kontribusi yang luar biasa. Bahkan, beberapa nama pemain keturunan yang dinaturalisasi juga telah membawa Indonesia mencetak sejarah di kancah Asia. Kesuksesan itu membuat timnas Indonesia semakin dilirik di kancah dunia, membuat sederet pemain keturunan lainnya juga kepincut untuk membela merah putih. Selain perkembangan pesat, mereka juga lelah menanti panggilan dari timnas Belanda. Tak ayal, KNVB sebagai federasi sepak bola di Belanda dibuat pusing dengan fenomena ini. Mereka tak ingin jika bibit-bibit masa depan Belanda justru membela tanah leluhurnya. Berikut tiga pemain Belanda ini sukses bikin pusing KNVB karena kepincut bela timnas Indonesia. 1. Julian Urip. Julian Urip merupakan pemain keturunan yang kini bermain untuk tim asal Kemar. Ia memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Nama Urip sempat dibidik untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Sayangnya, ajang tersebut batal digelar di Indonesia yang membuat wonderkid Belanda itu juga belum jadi dinaturalisasi kendati sangat menginginkannya. 2. Safi Woudstra. Sama halnya dengan Julian Urip, nama Safi Woudstra juga disebut-sebut dibidik PSSI untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Namun kala itu, hal ini gagal terrealisasi karena sang pemain lebih dulu mendapat panggilan dari timnas Belanda U18. Meski begitu, keinginan Safi Woudstra untuk membela Indonesia masih ada. Pemain SC Heerenveen U21 ini juga masih bisa dinaturalisasi di masa mendatang sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Eliano Reijenders. Eliano Reijenders merupakan pemain yang kini bermain untuk tim Eredivisie, PEC Zwolle. Ia merupakan adik kandung dari gelandang AC Milan, Tijani Reijenders, yang sempat ditawari menjadi WNI namun menolak. Berbeda dengan sang kakak, Eliano justru memiliki keinginan untuk membela timnas Indonesia. Terlebih, dirinya belum sekalipun dipanggil ke skuad oranye. Timnas Indonesia dirasa akan menjadi pilihan yang baik. Calon pemain timnas Indonesia, Hairor Yedewal, resmi meninggalkan Crystal Palace di akhir musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Keputusan ini diambil karena gelandang 27 tahun ini tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari Crystal Palace yang berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Hal itu sekaligus mengakhiri petualangan 7 musim Hairor Yedewal bersama The Eagles julukan Crystal Palace. Ia didatangkan Crystal Palace dari Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim panas 2017 seharga 9 juta euro atau sekira 155,7 miliar rupiah. Selama 7 tahun memperkuat Crystal Palace, pemegang 3 caps bersama timnas Belanda senior ini tampil dalam 95 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 1 assist. Di musim ini, Hairor Yedewal tampil 11 kali di semua ajang bersama Crystal Palace. Dari 11 laga itu, 8 diantaranya tersaji di Premier League. Lantas, kemana Hairor Yedewal akan berlabuh? Berdasarkan informasi dari Fabrizio Romano beberapa bulan lalu,
Hairor Yedewal akan mendandatangani kontrak bersama klub Premier League lain, Brighton dan Hove Albion. Hairor Yedewal akan dikontrak selama 2 musim dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Selain Brighton, Hairor Yedewal dikabarkan juga masuk radar Sheffield United dan salah satu klub Liga 1 Prancis. Sekarang harapannya, masa depan Hairor Yedewal segera ditentukan. Dengan begitu, ia akan datang ke Indonesia pada akhir Mei tahun 2024 dengan situasi hati yang menyenangkan. Menurut interview yang kemudian diunggah akun @pemainketurunan.it, Hairor Yedewal saat ditanya bakal tiba di Indonesia akhir Mei tahun 2024 atau tidak. Ia mengaku akan tiba di Indonesia pada akhir Mei tahun 2024 jika tidak ada aral melintang. Jika Hairor Yedewal berhasil didapat, timnas Indonesia jelas diuntungkan. Timnas Indonesia bakal kedatangan pemain top dunia untuk mengisi lini sentral. Tenaga Hairor Yedewal dibutuhkan timnas Indonesia untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September tahun 2024. Jadi, bagaimana Hairor Yedewal, siap berseragam merah skuad Garuda?